Kota Surabaya tiba-tiba gempar. 49 mayat wanita ditemukan di dasar kolam lele milik seorang peternak sukses. Warga mengira ini ritual pesugihan, tapi penyelidikan polisi justru membuka fakta mengejutkan. Jika bukan pesugihan, lalu siapa dalang di balik semua kematian ini? Desa Wonorejo, sebuah desa kecil di pinggiran Surabaya, selalu dikenal dengan suasananya yang damai. Pagi hari di musim kemarau tahun 2023, udara panas bercampur aroma tanah kering dari sawah yang mengelilingi desa. Anak-anak berlarian di jalan aspal yang membelah perkampungan, sementara para ibu sibuk menjemur pakaian atau menyiapkan sarapan. Tak banyak yang berubah di desa ini selama bertahun-tahun. Hidup terasa berjalan lambat, seakan waktu sengaja melangkah pelan agar penduduknya tak pernah kehilangan ketenangan. Di tengah desa berdiri sebuah peternakan lele yang cukup besar. Peternakan itu milik Pak Hadi, seorang lelaki parubaya yang dikenal tekun dan bekerja keras. Kolam-kolam lele miliknya selalu tampak penuh dengan air agak keruh, tapi selalu bergerak karena sirkulasi sederhana yang ia buat sendiri. Bagi warga desa, Pak Hadi adalah bukti bahwa kerja keras bisa membawa kesejahteraan. Ia sering mempekerjakan pemuda desa untuk membantu mengangkat pakan atau membersihkan kolam. Tak jarang ia membayar lebih dari upah harian sekadar untuk memotivasi mereka. Lele itu bukan cuma soal makan dan panen. Begitu kata Pak Hadi, setiap kali ditanya rahasianya, lele itu makhluk yang sabar, tahan di air keruh, tetap hidup walau lingkungan tak sempurna. Kalau kita bisa belajar dari lele, hidup kita akan kuat. Ucapan itu selalu diingat warga. Bahkan dianggap sebagai nasihat bijak. Tidak ada yang menyangka kolam lele milik Pak Hadi suatu hari akan menjadi sumber kegemparan yang mengubah nasib desa. Selain Pak Hadi, ada satu sosok lain yang juga dihormati, Pak Lurah Darmawan. Ia adalah kepala desa yang sudah memimpin selama 2 periode. Sikapnya ramah, murah senyum, dan hampir selalu hadir dalam setiap kegiatan warga. Darmawan dikenal suka membantu orang miskin, membiayai anak sekolah, bahkan sering menyumbang untuk acara keagamaan. Warga menyebutnya Bapak Desa. Tak ada yang pernah mencurigai apapun darinya. Sebab di mata masyarakat Darmawan adalah teladan. Hari itu seperti biasa. Suasana desa tampak normal. Matahari baru saja naik. Burung-burung masih riuh bertengger di pepohonan mangga yang tumbuh di sepanjang pematang sawah. Namun, ada satu hal yang mengganggu sebagian kecil warga. Bau aneh yang kadang muncul dari arah peternakan lele. Awalnya orang mengira itu hanya bau lumpur yang terbawa angin. Tapi lama-kelamaan aromanya semakin menusuk hidung seperti ada sesuatu yang busuk. Seorang pemuda desa bernama Andi yang sering membantu memberi makan ikan, mulai merasa tak nyaman. Ia mencoba menahan napas setiap kali menebarkan pelet ke kolam. Biasanya, bau kolam hanya amis biasa. Tapi kali ini berbeda. Jauh lebih tajam seperti bangkai. Pak, airnya kenapa makin bau ya? Tanya Andi pada Pak Hadi. Lelaki tua itu hanya tersenyum tipis sambil mengibaskan tangannya. Ah, itu biasa. Kalau musim kemarau panjang, kolam memang suka mengeluarkan bau lebih menyengat. Nanti kalau hujan turun, hilang sendiri. Andi mengangguk, meski dalam hatinya masih ragu. Bau itu tidak pernah sekuat ini sebelumnya. Ia mencoba menyingkirkan rasa curiga karena siapa pula yang mau menyalahkan Pak Hadi. Lagi pula, siapa berani menuduh orang yang selama ini paling dermawan pada pemuda desa? Menjelang sore, Andi duduk di warung kopi dekat balai desa. Di sana ia mendengar bisik-bisik beberapa warga yang juga merasa terganggu dengan bau aneh itu. Seorang ibu berkata, ia sampai pusing setiap kali angin berhembus dari arah kolam. Seorang bapak lain bercerita bahwa anaknya enggan lewat jalan dekat peternakan karena takut. Namun setiap kali keluhan itu muncul, selalu ada saja orang yang membela. Ah, itu hanya perasaanmu saja.
Namanya juga kolam ikan. Ya wajar kalau bau, ujar salah seorang tetua desa. Obrolan selalu berhenti di situ. Tidak ada yang berani melanjutkan. Sementara itu, Pak Lurah Darmawan mengumumkan rencana besar. Ia ingin memperluas jalan desa dan membuat lapangan baru untuk anak-anak. Semua warga bertepuk tangan. Lagi-lagi citra dermawan dan pemimpin peduli melekat kuat pada dirinya. Bau kolam lele seperti tenggelam dalam euforia janji pembangunan itu. Namun malam hari ketika angin bertiup lebih kencang, bau itu semakin menusuk. Andi yang rumahnya tak jauh dari kolam sampai terbangun karena merasa mual. Ia mencoba tidur kembali, tapi perasaan tidak enak terus mengganggunya. Ada sesuatu yang tidak beres. Dalam gelap, ia menatap ke arah kolam yang tertutup kabut tipis. Lampu-lampu neon yang biasa dinyalakan Pak Hadi tampak redup. Dari kejauhan, suara kodok dan jangkrik bercampur dengan desiran angin. Tapi bagi Andi, malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Seakan desa menahan napas, Andi tidak tahu firasatnya akan segera terbukti. Kolam lele itu menyimpan rahasia mengerikan. Rahasia yang sebentar lagi akan mengguncang seluruh desa, bahkan kota Surabaya. Pagi itu, matahari baru saja muncul di balik bukit kecil di timur desa Wonorejo. Seperti biasa, Andi datang ke peternakan lele milik Pak Hadi. Ia membawa karung berisi pelet pakan. Langkahnya terasa berat bukan karena beban di tangannya, melainkan karena bau yang semakin hari semakin menyiksa. Malam sebelumnya, ia bahkan hampir muntah karena tak sanggup menahan aroma busuk yang terbawa angin. Sesampainya di kolam, Andi melihat sesuatu yang aneh. Permukaan air yang biasanya penuh dengan riak ikan berebut makanan kini tampak tenang. Ketika ia menebarkan pelet, hanya sedikit lele yang muncul ke permukaan. Padahal biasanya ikan-ikan itu rakus, berdesakan untuk berebut butiran makanan. Pak Hadi, panggil Andi. Tak ada jawaban. Ia menoleh ke arah rumah kecil di samping peternakan. Namun pintunya masih tertutup rapat. Merasa gelisah, Andi memutuskan untuk menunggu. Ia duduk di tepi kolam, menatap air yang keruh kecoklatan. Sesekali gelembung-gelembung udara muncul ke permukaan, lalu pecah dengan bunyi kecil. Anehnya, gelembung itu disertai aroma lebih tajam daripada sebelumnya. Andi menutup hidung dengan tangan. Penasarannya semakin besar. Ia mengambil bambu panjang yang biasa dipakai untuk mengaduk pakan lalu mencoba menusuk dasar kolam. Saat bambu itu diangkat kembali, ada sesuatu yang menempel. Kain berwarna gelap, basah, dan berbau busuk. Ia terperanjat. Awalnya ia kira hanya sampah. Tapi ketika menarik lebih keras, kain itu ternyata terhubung dengan sesuatu yang berat. Ya Allah, bisiknya dengan suara bergetar. Dari dalam air perlahan muncul bentuk yang jelas. Sebuah lengan manusia membiru, membengkak, dan dipenuhi lumpur. Andi terjatuh ke belakang, tubuhnya gemetar hebat. Ia berlari sekencang-kencangnya menuju jalan desa. Berteriak histeris, ada mayat di kolam lele Pak Hadi. Teriakan itu membuat warga berhamburan keluar dari rumah. Beberapa orang mengikuti Andi kembali ke kolam. Saat mereka memastikan dengan mata kepala sendiri, suasana langsung ricuh. Seorang bapak tua sampai jatuh terduduk. Seorang ibu menjerit histeris sambil menutup wajah dengan selendang. Kobor itu menyebor sepot opi. Dalam hitungan menit, puluhan orang sudah berkumpul di sekitar peternakan. Ada yang mencoba menarik lebih banyak kain dari kolam, dan hasilnya membuat semua orang terdiam membeku. Dari lumpur keruh muncul tubuh seorang wanita muda dengan wajah tak lagi dikenali. Rambut panjangnya terurai, bahunya kompang camping, dan kulitnya pucat kehijauan. Ya Allah, ini bukan satu, tapi banyak, kata salah satu warga dengan suara tercekat. Mereka kemudian bergotong royong, menguras sebagian air kolam dengan pompa sederhana. Semakin banyak air surut, semakin jelas pemandangan mengerikan itu
bukan hanya satu atau dua, melainkan puluhan tubuh wanita bertumpukan di dasar kolam. Sebagian masih terikat, sebagian lain nyaris menyatu dengan lumpur. Desa seketika gempar. Anak-anak dilarang mendekat, beberapa warga pingsan, yang lain menangis ketakutan. Orang-orang mulai berbisik, menyebut-nyebut kata pesugihan. Sudah lama ada cerita bahwa beberapa orang kaya mendadak di sekitar Surabaya suka menggunakan tumbal manusia. Dan kini kolam lele Pak Hadi menjadi bahan tuduhan, jangan-jangan ini pesugihan ikan lele. Bisik seorang pemuda. Benar, tidak mungkin orang waras menaruh mayat di kolam sendiri. Tambah yang lain, obrolan itu semakin liar. Sampai-sampai ada yang berani menuduh Pak Hadi secara terang-terangan. Padahal saat itu Pak Hadi sendiri belum muncul. Kegemparan ini akhirnya sampai ke telinga Pak Lurah Darmawan. Ia segera datang bersama beberapa perangkat desa. Melihat puluhan warganya histeris di sekitar kolam, Darmawan mencoba menenangkan. Semua warga tolong tenang, jangan berspekulasi macam-macam. Kita serahkan semua pada pihak berwajib. Meski ucapannya terdengar tegas. Wajah Darmawan tampak pucat. Sorot matanya bergetar seolah ia tahu sesuatu yang tidak bisa ia katakan di depan warga. Tak lama kemudian, polisi dari Polsek setempat datang. Setelah mendapat laporan, mereka langsung memasang garis polisi di sekitar peternakan. Melarang siapapun mendekat, beberapa petugas mulai mendokumentasikan kondisi kolam. Sementara warga hanya bisa menonton dari kejauhan. Suasana menjadi kacau ketika media lokal ikut berdatangan. Kamera-kamera menyorot wajah-wajah panik, merekam tangisan warga, dan tentu saja menyorot ke arah kolam. Judul berita besar segera menyebar. Puluhan mayat ditemukan di kolam lele Desa Wonorejo. Sementara polisi bekerja, para warga terus bergumam. Ada yang yakin ini kasus pembunuhan. Ada pula yang bersikeras ini urusan gaib. Namun, satu hal ialah, desa kecil yang biasanya tenang itu kini berubah menjadi pusat perhatian seantero Surabaya. Di kejauhan, Andi masih gemetar. Ia duduk di bawah pohon mangga, mencoba menenangkan diri. Ingatannya terus dipenuhi bayangan lengan membiru yang pertama kali ia tarik dari air. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi ia yakin satu hal. Desa ini tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Kabar penemuan puluhan mayat di kolam lele Desa Wonorejo menyebar cepat. Hanya dalam 2 hari kasus ini menjadi berita utama di televisi nasional. Foto garis polisi, wajah-wajah panik warga, dan kolam yang penuh lumpur itu terpampang di mana-mana. Desa yang tadinya nyaris tak pernah disebut media kini mendadak jadi pusat perhatian. Polisi dari tingkat kota hingga provinsi segera turun tangan. Salah satu yang ditugaskan adalah seorang penyidik muda bernama Reza Kusuma. Usianya baru 30-an. Namun reputasinya cukup baik. Ia dikenal gigih, tak kenal takut, dan sering menyelesaikan kasus sulit. Ketika perintah datang untuk memimpin penyelidikan awal di Wonorejo, Reza menerima tanpa banyak tanya. Dalam hatinya ia hanya berpikir kasus ini bisa jadi batu loncatan karier. Namun, ia tidak pernah membayangkan betapa pribadi kasus ini akan terasa begitu dekat dengannya. Reza tiba di desa bersama 2 rekannya. Mobil dinas berhenti tepat di depan balai desa yang kini dijadikan posko sementara. Begitu turun, matanya langsung disambut tatapan penuh harap dari warga yang berkerumun. Ada rasa tegang di udara. Semua orang ingin jawaban, tapi tidak ada yang bisa memberikannya. Selamat datang, Pak. Sambut Pak Lurah Darmawan sambil menjabat tangan Reza. Senyumnya hangat seperti biasa. Meski garis wajahnya tampak menegang, kami sudah menunggu. Warga gelisah. Semoga kedatangan Bapak bisa membawa kejelasan. Reza menatap Darmawan beberapa detik seolah ingin membaca isi hatinya. Lalu ia hanya mengangguk, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Pak Lurah, mohon semua warga bekerja sama. Jangan ada yang menutup-nutupi informasi.
Setelah berkoordinasi sebentar, Reza bersama tim langsung menuju lokasi kolam. Ketika sampai, ia terdiam. Di hadapannya, garis polisi masih membentang. Lumpur kolam yang sudah setengah dikuras memperlihatkan sisa-sisa horor. Kain basah, potongan tubuh yang belum terangkat, dan bau busuk menusuk yang membuat perut mual. Beberapa petugas forensik masih sibuk memasukkan kantong jenazah ke dalam mobil. Reza menutup hidung dengan masker, tapi matanya tetap terpaku. Ada rasa perih yang menusuk di dada. Ia sudah terbiasa melihat korban kriminal, namun jumlah sebanyak ini sungguh di luar nalar. Di tepi kolam, ia melihat seorang pemuda duduk termenung, wajahnya pucat, matanya kosong. Itu siapa, tanya Reza kepada salah satu warga. Itu Andi. Pak, dia yang pertama menemukan mayat di kolam, jawab seorang ibu mendekat. Kamu Andi? Pemuda itu mengangguk lemah. Ceritakan dari awal, jangan ada yang kau sembunyikan. Dengan suara bergetar, Andi menjelaskan bagaimana ia menemukan kain yang ternyata menempel pada lengan manusia. Reza mendengarkan dengan saksama. Ia bisa merasakan ketulusan ketakutan Andi. Anak muda itu jelas bukan pelaku, melainkan korban trauma. Usai berbincang dengan Andi, Reza berjalan lagi ke arah kolam. Pandangannya jatuh pada salah satu kantong jenazah yang belum diangkut. Entah kenapa, hatinya terdorong untuk membuka sedikit resletingnya. Petugas forensik sempat melarang, tapi Reza bersikeras. Ketika wajah jenazah itu terlihat, tubuh Reza seolah membeku. Seorang wanita berusia sekitar 40-an dengan rambut panjang dan wajah yang meski rusak masih menyimpan garis-garis yang sangat dikenalnya. Ia mundur satu langkah. Dadanya sesak. Ingatan masa kecil menyeruak begitu saja. Ibunya, Siti, yang hilang ketika ia masih duduk di sekolah dasar. Reza tak kuasa menahan diri. Ibu. Fisiknya lirih meski ia tahu semua orang bisa mendengar. Rekannya menatap heran. Pak Reza, Anda kenal korban ini? Reza menarik napas panjang, berusaha menahan emosi. Saya belum yakin, tapi wajahnya sangat mirip dengan ibu saya. Suasana di sekitar kolam hening sejenak. Petugas lain menatap Reza dengan campuran rasa simpati dan terkejut. Tak ada yang menyangka penyidik yang dikirim justru punya hubungan pribadi dengan salah satu korban. Namun, Reza cepat menguasai diri. Ia merapikan kembali resleting kantong jenazah lalu menegakkan tubuh. Suaranya tegas meski bergetar. Apapun yang terjadi, saya akan tetap profesional. Tapi mulai detik ini, kasus ini juga menjadi urusan pribadi saya. Hari itu, Reza mulai bekerja lebih keras dari biasanya. Ia memeriksa semua dokumen hilangnya perempuan di sekitar Surabaya beberapa tahun terakhir. Ternyata banyak laporan yang tidak pernah ditindaklanjuti. Nama-nama korban perlahan mulai cocok dengan identitas jenazah yang ditemukan. Satu demi satu misteri terungkap. Para wanita itu hilang secara misterius dan polisi lama menganggap mereka hanya pergi merantau atau kabur. Reza tidak bisa menahan amarahnya. Bagaimana mungkin laporan sebesar ini diabaikan? Pikirnya, ia merasa ada sesuatu yang sengaja ditutupi. Malamnya ketika desa mulai sepi, Reza berdiri sendirian di tepi kolam. Bulan separuh memantulkan cahaya pucat ke permukaan lumpur. Angin membawa bau anyir yang menusuk membuat matanya berair. Ia berbicara pada ibunya. Ibu, saya janji akan cari siapa yang melakukan ini dan pastikan mereka membayar. Reza tidak tahu sumpah itu akan menyeretnya ke dalam konspirasi yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Konspirasi yang melibatkan orang-orang terhormat. Bahkan mereka yang setiap hari ia ajak bicara. Hari-hari berikutnya, Desa Wonorejo tidak pernah lagi tenang. Polisi masih sibuk mengidentifikasi puluhan jenazah yang ditemukan di kolam lele. Sebagian berhasil dikenali dari pakaian, perhiasan, atau catatan laporan orang hilang yang cocok. Namun sebagian lain sulit diidentifikasi karena kondisi tubuh yang sudah terlalu rusak.
Reza Kusuma duduk di posko penyelidikan yang menempati balai desa. Di depannya, kertas-kertas laporan menumpuk. Ia membaca setiap detail dengan penuh konsentrasi. Ada puluhan nama wanita muda yang dilaporkan hilang dalam 10 tahun terakhir. Sebagian berasal dari Surabaya. Sebagian dari kota lain di Jawa Timur. Aneh. Gumamnya, rekan setimnya menoleh. Apa yang aneh? Pak Reza mengangkat selembar laporan. Sebagian besar korban ini berasal dari keluarga sederhana. Tidak ada yang punya harta atau konflik besar. Tapi anehnya pola hilangnya mirip. Mereka terakhir terlihat di sekitar terminal, pasar, atau jalan sepi. Seolah ada seseorang yang sengaja mencari target mudah. Ia menandai laporan dengan pulpen merah. Garis demi garis menghubungkan nama korban dengan lokasi hilangnya. Dari pola itu tampak jelas semua korban hilang di radius tertentu dari desa Wonorejo. Seakan-akan desa ini menjadi titik akhir sebuah perjalanan gelap. Reza berdiri dan berjalan keluar posko. Pandangannya jatuh ke arah kolam lele yang kini tinggal setengah terisi lumpur. Bau busuk masih ada. Meski tak setajam saat pertama ditemukan, ia teringat wajah ibunya. Tangan mengepal, amarah menekan dadanya. Tiba-tiba terdengar suara lirih di belakang. Pak Reza. Reza menoleh. Ternyata Andi. Si pemuda yang pertama menemukan mayat. Wajahnya masih pucat, tapi tatapannya penuh tekad. Ada apa? Andi, sejak kejadian itu, saya terus kepikiran. Saya ingat beberapa kali sebelum bau busuk muncul. Ada truk besar masuk ke desa malam-malam. Truk itu tidak pernah saya lihat di siang hari. Selalu datang diam-diam. Reza menggernit. Truk besar. Kau tahu truk itu milik siapa? Andi menggeleng. Tidak, Pak. Tapi saya pernah lihat sopirnya ngobrol dengan orang yang mirip anak buahnya Pak Lurah Darmawan. Nama itu membuat Reza terdiam sejenak. Pak Lurah Darmawan. Orang yang begitu dihormati warga. Apakah mungkin naluri penyidik Reza bergetar? Tapi ia tahu, tak boleh terburu-buru. Ia menepuk bahu Andi. Terima kasih. Informasi ini penting. Tapi jangan kau ceritakan pada siapapun dulu. Ini bisa berbahaya. Andi mengangguk meski jelas rasa takut masih menguasainya. Malam itu Reza memutuskan menyelidiki lebih jauh. Ia duduk sendirian di dalam mobil, menatap jalan desa yang sepi. Bulan separuh menggantung di langit. Cahaya lampu jalan redup. Tepat tengah malam, ia melihat sesuatu. Sebuah truk box berwarna abu-abu masuk perlahan dari arah jalan utama. Lampunya sengaja dikecilkan. Hampir tidak terlihat dari jauh. Reza segera menyalakan mesin dan mengikuti dari jarak aman. Truk itu bergerak menuju pinggir desa. Berhenti sebentar di dekat gudang tua yang sudah lama tak terpakai. Dari balik bayangan, Reza melihat dua pria turun dan membuka pintu belakang. Ada suara benturan logam, lalu samar terdengar tangisan tertahan. Darah Reza berdesir. Astaga, masih ada korban hidup. Namun, sebelum ia bisa mendekat, salah satu pria menutup pintu dengan cepat. Mereka lalu membawa truk itu pergi menuju arah luar desa. Reza mencoba mengikuti lebih jauh. Tapi salah satu motor pengawal memergoki mobilnya. Sadar dirinya diawasi, Reza memilih berhenti dan mematikan lampu. Ia tak ingin penyamarannya terbongkar terlalu cepat. Meski gagal menangkap truk malam itu, Reza kini punya keyakinan ini bukan kasus pesugihan seperti yang diduga warga. Ini adalah perdagangan manusia. Para wanita diculik. Sebagian dijual, sebagian dibuang ketika dianggap tidak berguna. Dan desa Wonorejo dijadikan tempat pembuangan. Keesokan paginya, Reza memanggil Pak Adi, pemilik kolam lele. Pak Hadi, saya ingin tahu, apakah Anda pernah merasa ada yang mencurigakan di sekitar kolam sebelum mayat ditemukan? Pak Hadi menggeleng, wajahnya letih. Saya hanya peternak, Pak. Malam-malam saya tidur di rumah. Kalau ada yang buang sesuatu ke kolam, saya tidak tahu. Tapi saya akui belakangan, saya memang sering dikatai orang soal bau aneh itu.
Saya kira hanya lumpur biasa. Reza menatap dalam-dalam. Gestur tubuh Pak Hadi tampak tulus. Lelaki tua itu lebih terlihat sebagai korban keadaan daripada pelaku. Tapi tetap saja Reza belum bisa menutup kemungkinan apapun. Siangnya Reza kembali bertemu dengan Pak Lurah Darmawan. Mereka berbincang di kantor desa. Darmawan tampak tenang, bahkan menanyakan perkembangan penyelidikan dengan wajah penuh empati. Kasus ini sungguh membuat hati saya hancur. Pak Reza, desa kami yang tenang kini jadi buruk namanya. Tolonglah segera tangkap siapapun pelakunya. Reza hanya mengangguk, meski pikirannya penuh tanda tanya. Kata-kata Darmawan manis, tapi apakah ketulusan itu nyata malamnya? Reza menulis catatan di buku kecilnya. Ada truk mencurigakan, ada tangisan dari dalam, ada keterlibatan orang dalam desa. Semua jejak mengarah ke jaringan yang rapi. Ia menutup buku lalu menatap kosong keluar jendela. Hatinya berat. Kasus ini semakin jelas bukan hanya tentang penemuan mayat. Ini adalah jerat rahasia besar yang melibatkan orang-orang berpengaruh. Dan entah bagaimana ibunya sendiri menjadi salah satu korban. Reza sadar sejak saat itu ia tidak hanya berhadapan dengan penjahat biasa. Ia berhadapan dengan jaringan kuat yang bisa saja menghancurkan siapapun yang mencoba membuka kedok mereka. Namun, ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun risikonya, ia akan terus maju. Balai Desa Wonorejo semakin ramai. Polisi, wartawan, dan relawan silih berganti keluar masuk. Warga yang tadinya takut kini lebih banyak berbisik-bisik menunggu kabar terbaru. Sebagian percaya pelaku adalah orang asing. Sebagian lagi mulai curiga pada orang dalam di tengah hiruk-pikuk itu. Pak Lurah Darmawan tetap terlihat tenang. Ia hadir di banyak kesempatan, menyapa warga dengan ramah, menenangkan ibu-ibu yang menangis karena khawatir anak gadis mereka ikut menjadi korban. Ia bahkan menyumbang makanan dan tenda tambahan untuk posko polisi. Pak Lurah memang orang baik, bisik seorang bapak tua kepada Reza. Kalau bukan dia, mungkin desa ini sudah kacau sejak lama. Reza hanya mengangguk singkat. Di kepalanya pujian itu justru berbunyi seperti alarm. Ia tahu betul, semakin seseorang terlihat sempurna di mata masyarakat, semakin besar kemungkinan ada sisi lain yang tersembunyi. Hari itu, Reza menerima laporan baru dari tim intelijen keuangan kepolisian. Laporan itu berisi catatan rekening milik beberapa perangkat desa, termasuk rekening pribadi Darmawan. Saat membacanya, Yantung Reza Biadigup Kengkang. Ada aliran dana dalam jumlah besar. Masuk secara rutin setiap 3 bulan sekali. Jumlahnya tidak wajar untuk ukuran gaji seorang kepala desa. Lebih mencurigakan lagi, uang itu ditransfer dari rekening atas nama seorang pengusaha bernama Harun. Nama yang bagi Reza sudah tidak asing. Harun dikenal sebagai bandar besar di Surabaya. Pernah tersangkut kasus perjudian, tapi selalu lolos dari jeratan hukum. Jadi ini bukan hanya dugaan, gumam Reza sambil meremas laporan itu. Ada koneksi langsung antara Darmawan dan Harun, namun sebagai penyidik, Reza tahu ia tidak boleh gegabah. Bukti finansial saja belum cukup untuk menjatuhkan Darmawan. Ia butuh konfirmasi, saksi, atau bahkan pengakuan tidak langsung. Sore itu Reza memutuskan menemui Andi. Pemuda itu masih trauma, tapi rasa ingin tahunya besar. Mereka duduk di warung kopi sepi. Reza menanyakan tentang truk yang pernah Andi lihat. Andi, coba engkau ingat lagi. Kau bilang pernah lihat sopir truk itu bicara dengan seseorang. Kau yakin itu orangnya? Andi menunduk berpikir keras. Saya yakin, Pak. Orang itu sering terlihat di kantor desa. Biasanya ikut-ikut Pak Lurah kalau ada acara. Jawaban itu menambah kepingan puzzle di kepala Reza. Dan malamnya Reza menghadiri undangan makan malam kecil di rumah Darmawan. Undangan itu datang tiba-tiba seolah Darmawan ingin menunjukkan keterbukaan. Rumahnya besar dan terang. Dindingnya dipenuhi foto kegiatan sosial. Memberi santunan anak yatim,
membangun musala, mendampingi warga panen padi. Semua tampak sempurna, Pak Reza. Sambut Darmawan dengan senyum hangat. Terima kasih, sudah mau datang. Saya tahu tugas Bapak berat. Mungkin makan malam sederhana ini bisa sedikit meringankan. Reza duduk menerima hidangan yang disajikan. Namun sepanjang makan pikirannya tidak tenang. Matanya sesekali melirik ke sekeliling mencari sesuatu yang janggal. Ia sadar seringkali bukti kecil tersembunyi dalam detail sepele dan benar saja. Ketika pembicaraan mengalir santai, Reza melihat sebuah buku agenda di meja kerja Darmawan. Dari jauh ia bisa membaca coretan nama Harun di salah satu halaman, hanya sekilas. Tapi cukup membuat dadanya berdesir. Reza mencoba tetap tenang. Pak Lurah, boleh saya bertanya jujur, banyak warga memuji Bapak sebagai orang baik. Dermawan, tapi apakah Bapak tidak merasa khawatir nama Bapak akan ikut tercemar dengan kasus ini? Darmawan tertawa kecil. Tentu khawatir. Tapi saya percaya kebenaran akan muncul. Saya tidak punya urusan dengan hal-hal seperti itu. Nada bicaranya ringan. Namun tatapan matanya tajam, seolah menguji keberanian Reza. Reza menahan diri untuk tidak menunjukkan kartu truf terlalu cepat. Ia hanya tersenyum tipis. Semoga begitu, Pak. Karena saya percaya pelaku kasus ini bukan orang sembarangan. Mereka pasti punya pengaruh besar. Darmawan tidak menjawab, hanya diam lalu meneguk air teh di depannya. Keheningan sejenak itu terasa berat siakan, ada sesuatu yang disembunyikan. Setelah makan malam selesai, Reza keluar rumah dengan kepala penuh pikiran. Malam itu ia menulis di buku catatannya, Pak Lurah Darmawan dicurigai menerima aliran dana dari Harun. Citrawan menutupi sesuatu. Perlu pengawasan ketat. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Seorang warga melapor bahwa ia melihat Darmawan bertemu diam-diam dengan dua pria asing di jalan dekat sawah. Pertemuan itu singkat, tapi jelas bukan obrolan biasa. Warga itu hanya berani bercerita kepada polisi karena merasa takut. Reza semakin yakin citra bapak desa yang penuh senyum hanyalah topeng. Di baliknya ada rahasia yang jauh lebih gelap. Namun ia juga tahu langkah berikutnya akan sangat berbahaya. Menyentuh Darmawan berarti menyentuh orang yang punya pengaruh besar di desa. Salah sedikit bisa membuatnya kehilangan dukungan bahkan dari sesama polisi. Di ruang posko, Reza menatap foto ibunya yang kini sudah dikonfirmasi sebagai salah satu korban. Air matanya nyaris jatuh. Tapi ia tahan. Bu, semakin jelas, orang yang warga hormati justru mungkin dalang semuanya. Saya janji akan bongkar semua ini, walau nyawa saya taruhannya. Malam itu untuk pertama kalinya, Reza merasa benar-benar sendirian. Tapi dalam kesendirian itu pula, tekadnya mengeras. Ia tidak akan berhenti sampai nama Darmawan jatuh bersama jaringan gelap yang melindunginya. Langit Surabaya siang itu mendung. Udara lembab terasa menekan, seakan menandai beratnya beban yang sedang Reza tanggung. Di posko, papan penuh coretan nama dan garis penghubung tampak seperti jaring laba-laba. Di tengah semua itu, dua nama ditulis dengan huruf tebal, Darmawan dan Harun. Reza berdiri menatapnya lama. Ia tahu jika ingin menjatuhkan Darmawan, maka ia harus lebih dulu memahami siapa Harun. Bandar besar yang selama ini hanya terdengar sebagai bayangan. Ia memutuskan turun langsung ke kota Surabaya menyamar tanpa seragam, mengenakan jaket hitam sederhana. Reza berbaur dengan hiruk-pikuk pasar malam. Disinilah ia mendapat kabar bahwa Harun sering mengatur pertemuan bisnis gelap dengan dalih perdagangan hasil bumi di sebuah gudang tua dekat stasiun barang. Pak, hati-hati, bisik seorang informan bayaran yang Reza temui di warung angkringan. Harun itu licin, banyak polisi sudah coba jerat dia. Tapi selalu gagal. Katanya dia punya orang dalam di mana-mana. Reza mengangguk meski hatinya semakin panas. Licin atau tidak,
Semua orang pasti meninggalkan jejak. Malam itu, Reza mendekati gudang yang dimaksud. Dari kejauhan, ia melihat beberapa mobil mewah terparkir. Lampu gudang temaram, tapi cukup untuk memperlihatkan aktivitas di dalam. Beberapa pria bersetelan rapi mondar-mandir. Sebagian membawa koper hitam. Reza bersembunyi di balik kontainer tua. Ia mengeluarkan kamera kecil dari saku, merekam apa yang bisa ditangkap. Tiba-tiba seorang pria besar keluar dari mobil hitam. Wajahnya tegas, rambutnya disisir rapi. Itulah Harun. Tidak sendiri. Di sampingnya ada seorang pria yang sangat dikenal Reza, Pak Lurah Darmawan. Mereka berjabat tangan erat, lalu tertawa kecil sebelum masuk ke gudang. Yantung Reza berdegup kenkang. Pemandangan itu bagai bukti hidup bahwa semua kecurigaannya benar. Tetapi ia tahu merekam saja tidak cukup. Ia harus tahu isi pertemuan itu. Dengan nekat mendekati sisi gudang yang temboknya retak, dari celah kecil ia bisa mendengar sebagian percakapan. Jumlahnya sudah sesuai. Suara berat Harun terdengar jelas. Kapal siap berangkat minggu depan. Kalau tidak ada hambatan, semua barang akan sampai ke tujuan. Darmawan menjawab tenang. Bagus. Desa saya sudah aman. Orang-orang percaya saya. Tidak ada yang curiga. Kolam itu juga sudah tidak bisa dipakai. Nanti kita siapkan tempat lain. Reza menahan napas. Kata barang jelas bukan merujuk pada benda mati. Dan kalimat soal kolam membuat semua teka-teki bersatu. Kolam lele hanyalah kedok tempat membuang korban yang tidak terpakai. Namun tiba-tiba suara lain muncul. Ada polisi yang mulai mencium bau. Nama Reza Kusuma. Reza terkejut mendengar namanya disebut. Harun menjawab, biarkan, kalau dia terlalu dekat. Kita singkirkan. Reza mundur perlahan. Keringat dingin membasahi punggung. Ia sadar dirinya sedang bermain api. Sekali salah langkah, ia bisa hilang sebelum sempat membuka semua rahasia. Kembali ke posko, Reza menuliskan semua detail di buku catatannya. Namun, ia tidak menceritakan hasil penyelidikan itu ke banyak orang. Hanya kepada atasannya yang dipercaya. Ia khawatir ada kebocoran karena jelas Harun punya jaringan luas. Keesokan harinya, Reza menemui Andi di sawah. Pemuda itu tampak masih canggung tapi mau membantu. Andi, dengar baik-baik. Kalau kau lihat truk atau orang asing lagi, catat waktu dan cirinya. Jangan dekati, jangan sok berani. Cukup beritahu saya. Andi mengangguk mantap meski wajahnya tegang. Baik, Pak, saya tahu ini berbahaya. Tapi saya juga tidak mau desa ini terus jadi tempat terkutuk. Malam kembali datang dan Reza duduk sendirian menatap peta Surabaya dengan tanda merah di berbagai titik. Satu hal pasti, Darmawan bukan hanya kaki tangan. Ia adalah rekan, setara dalam jaringan Harun. Keduanya ibarat dua sisi koin. Saling menopang untuk bisnis keji yang mengorbankan nyawa wanita muda. Namun, ada pertanyaan besar yang masih menghantui Reza. Mengapa ibunya sendiri bisa menjadi salah satu korban? Apakah ia target acak atau ada sesuatu di masa lalu yang membuatnya terjebak dalam jaringan ini? Reza menatap foto ibunya sekali lagi, lalu mengepalkan tangan. Aku akan bongkar semuanya. Bu, Harun, Darmawan, siapapun yang terlibat, tidak peduli sebesar apa kekuatan mereka. Di luar angin malam berhembus, membawa suara samar dari kejauhan. Desa Wonorejo tampak tenang. Tapi Reza tahu di balik ketenangan itu ada badai besar yang siap meledak. Dan ia suka atau tidak, kini sudah berada tepat di pusatnya. Malam di Desa Wonorejo terasa lebih gelap dari biasanya. Angin kencang berhembus membawa suara gesekan daun mangga membuat suasana semakin mencekam. Reza Kusuma duduk di teras posko. Matanya menatap kosong ke arah jalan desa sejak ia mendengar namanya disebut dalam rapat rahasia antara Darmawan dan Harun. Ia tahu waktunya tak banyak lagi. Benar saja, 2 hari setelah pengintaian itu,
serangkaian kejadian aneh mulai menimpanya. Pertama, ia menemukan ban mobil dinasnya kempis dengan bekas sobekan tajam. Lalu ketika ia pulang ke rumah kontrakan, ada amplop coklat terselip di bawah pintu. Isinya hanya selembar kertas bertuliskan berhenti atau mayatmu akan ikut jadi penghuni kolam. Reza menggenggam kertas itu erat. Nafasnya memburu bukan karena takut tapi karena marah. Ancaman ini jelas. Bukan main-main. Malam berikutnya, ketika ia menyusuri jalan sepi menuju sawah untuk memeriksa laporan warga, tiba-tiba lampu motor di belakangnya menyala terang. Suara knalpot meraung mendekat cepat. Dua pria berhelm hitam mendekati. Salah satunya mengayunkan parang. Refleks. Reza membanting setir motornya ke arah pematang sawah. Roda selip tubuhnya hampir terlempar. Tapi ia berhasil berguling dan menghindar. Kedua pria itu berbalik, hendak menyerang lagi. Namun, suara siren mobil patroli dari kejauhan membuat mereka kabur. Reza berdiri dengan lutut berdarah. Napas tersengal, tapi matanya menyala penuh tekad. Mereka mulai panik. Gumamnya, itu tandanya aku sudah terlalu dekat. Keesokan paginya ia memanggil Andi ke posko. Wajah pemuda itu pucat ketika melihat luka di lengan Reza. Pak, apakah mereka mencoba membunuh Bapak? Reza mengangguk. Andi, dengarkan saya baik-baik. Mulai sekarang jangan pernah jalan sendirian malam-malam. Kalau ada orang asing yang mencoba mendekatimu, segera hubungi saya. Mereka bisa saja mengincar siapapun yang dekat dengan saya. Andi menelan ludah, tapi matanya penuh keberanian. Baik, Pak, saya tidak akan mundur. Saya sudah terlanjur ikut dalam masalah ini. Sementara itu, laporan intelijen baru masuk. Tim menemukan jejak transaksi besar antara rekening Darmawan dan Harun dalam jumlah mencurigakan. Hanya beberapa hari sebelum mayat ditemukan, transaksi itu ditutupi dengan catatan pembangunan desa. Padahal jumlahnya terlalu besar dan tidak pernah masuk dalam laporan anggaran resmi. Reza menatap bukti itu lama. Semakin jelas bahwa keduanya bekerja sama dalam jaringan perdagangan manusia. Namun semakin jelas pula, keduanya tidak akan tinggal diam melihat dirinya menggali terlalu dalam. Malam itu, Reza duduk di kontrakan sambil menatap foto ibunya. Tangannya bergetar. Tapi suaranya mantap. Mereka sudah coba menakutiku. Tapi aku tidak akan mundur. Nyawaku sekalipun tidak masalah. Yang penting kebenaran ini terbuka. Tiba-tiba kaca jendela rumahnya pecah. Batu besar dilempar dari luar menimbulkan suara keras. Reza terkejut, tapi segera berlari keluar. Ia hanya melihat bayangan seseorang kabur di kegelapan malam. Di batu itu terikat pesan lain, kau tidak akan pernah bisa menyentuh Darmawan. Semua orang di desa ini ada di tangannya. Reza memunggut batu itu. Matanya penuh kemarahan. Sadar, pesan itu bukan hanya ancaman, tapi juga sindiran. Darmawan memang memiliki pengaruh besar. Banyak warga masih membelahnya karena hanya melihat sisi dermawan yang ditampilkan. Namun, Reza juga tahu semakin keras mereka mencoba menghentikannya, semakin dekat ia dengan kebenaran. Keesokan harinya, ia memutuskan langkah berani. Ia meminta tim pusat untuk memperluas penyelidikan ke perusahaan-perusahaan milik Harun di Surabaya. Dari laporan awal, banyak perusahaan itu hanyalah kedok, gudang kosong, alamat fiktif, atau usaha kecil yang dipakai untuk mencuci uang. Salah satunya menarik perhatian. Sebuah perusahaan logistik dengan rute pengiriman yang aneh selalu melibatkan jalur desa Wonorejo. Reza segera paham. Disitulah jalur distribusi korban disamarkan. Namun ia juga sadar semakin ia membuka rahasia ini, semakin besar ancaman yang mengintainya. Harun punya uang, Darmawan punya kekuasaan, dan keduanya punya orang-orang yang rela melakukan apa saja untuk melindungi rahasia. Malam terakhir di bab ini, Reza duduk di depan meja, menulis di buku catatannya, hari ini aku selamat dari serangan. Tapi,
Aku tahu ini baru permulaan. Jika aku lengah sedikit saja, aku bisa jadi korban berikutnya. Namun, aku tidak akan berhenti, karena kebenaran terlalu penting untuk dikubur bersama mayat-mayat di dasar kolam. Di luar, suara anjing menggonggong panjang, seolah menandakan bahwa bahaya kini sudah semakin dekat. Pagi itu, udara desa Wonorejo sedikit berbeda. Setelah seminggu penuh ketegangan, matahari tampak lebih cerah, seakan memberi isyarat bahwa ada harapan baru. Namun Reza Kusuma tahu di balik sinar mentari ancaman tetap mengintai. Ia baru saja menyelesaikan laporan malam sebelumnya ketika suara langkah cepat terdengar di posko. Seorang pria berpakaian rapi dengan jaket kulit hitam masuk menunjukkan kartu identitas kepolisian. Nama saya Tony Wijaya dari Kepolisian Pusat, katanya sambil mengulurkan tangan. Saya ditugaskan untuk mendukung penyelidikan ini. Informasi yang Anda temukan tentang Darmawan dan Harun sudah sampai ke Jakarta. Atasan kami tidak bisa tinggal diam. Reza menyambut tangannya dengan rasa lega tapi juga waspada. Jadi pusat akhirnya turun tangan. Tony mengangguk. Yah, tapi tidak semua percaya. Ada pihak-pihak yang menolak mungkin sudah terpengaruh uang Harun. Karena itu tugas kita lebih berat. Bukan hanya mengungkap bukti, tapi juga memastikan bukti itu tidak hilang di jalan. Percakapan mereka terhenti ketika Andi datang dengan wajah panik. Nafasnya terengah, kaosnya basah keringat. Pak Reza, saya lihat truk abu-abu itu lagi, tapi kali ini ada yang berbeda. Sopirnya berhenti di dekat rumah kosong, dekat sawah lalu masuk sebentar. Saya curiga mereka sembunyikan sesuatu di sana. Reza menoleh ke Tony yang langsung mengangguk cepat. Kita harus cek. Mereka bertiga bergerak diam-diam menuju lokasi. Rumah kosong itu sudah lama tak berpenghuni. Atapnya bocor, dindingnya berlumut, dari luar tampak biasa saja. Tapi begitu Reza membuka pintu dengan hati-hati, bau apek bercampur dengan sesuatu yang lebih menusuk keluar. Bau obat bius. Di dalam mereka menemukan ruangan gelap dengan tikar usang. Ada tali, kain penutup mulut, dan botol obat penenang berserakan. Bekas kaki di lantai tanah masih basah, tanda ruangan baru saja dipakai. Tempat transit, gumam Reza dengan suara parau. Korban dibawa ke sini dulu, sebelum diteruskan ke luar desa. Andi menutup mulut, wajahnya pucat. Astaga, jadi benar desa ini bukan cuma tempat buangan, tapi juga tempat singgah mereka. Tony memotret semua barang bukti. Kita harus gerak cepat. Kalau tempat ini ditemukan warga, mereka bisa membersihkannya sebelum kita sempat bergerak. Setelah keluar, Reza duduk di batu besar, pikirannya berkecamuk. Tapi sebelum ia sempat bicara, seorang wanita paruh baya menghampiri. Wajahnya penuh keriput, matanya merah karena sering menangis. Pak polisi. Suaranya bergetar. Saya mohon tolong temukan anak saya. Namanya Lina. Dia hilang 2 minggu lalu. Orang-orang bilang dia mungkin kabur. Tapi saya tahu itu tidak benar. Reza menatap wanita itu dengan lembut. Bu, apa Anda melihat sesuatu sebelum Lina hilang? Wanita itu mengangguk pelan. Malam terakhir saya lihat Lina dijemput mobil hitam. Saya tidak tahu siapa di dalamnya. Tapi saya dengar suara orang yang mirip sekali dengan suara Pak Lurah Darmawan. Hening menyelimuti mereka. Andi terperangah menatap tajam, sementara Reza merasakan darahnya mendidih. Darmawan. Lagi-lagi namanya muncul. Bu, tenanglah, kami akan berusaha, kata Reza sambil menggenggam tangan wanita itu. Namun dalam hati tekadnya semakin membara. Kembali ke posko. Tony membuka laptop dan menunjukkan data baru. Kami melacak salah satu perusahaan logistik milik Harun. Ternyata ada catatan pengiriman dengan kode aneh. Tidak masuk akal kalau hanya untuk barang biasa. Dan menariknya, setiap kode pengiriman selalu cocok dengan tanggal laporan orang hilang di sekitar Surabaya. Reza mendekat. Matanya menyipit,
Jadi mereka menutupi pengiriman manusia dengan catatan fiktif? Betul. Jawab Tony. Dan semua jalur itu melewati gudang dekat stasiun barang yang Anda lihat sebelumnya. Itu pusat kendali mereka. Reza menutup buku catatannya dengan keras. Kalau begitu kita tidak bisa hanya menunggu, kita harus menyusun rencana untuk membongkar gudang itu. Disitulah kunci semuanya. Andi yang sejak tadi mendengarkan angkat bicara dengan suara tegas. Kalau Bapak butuh bantuan, saya siap. Saya mungkin bukan polisi, tapi saya anak desa ini. Saya tidak mau nama desa saya terus dicemari. Reza menatapnya lama. Ia tahu Andi masih muda dan penuh risiko jika dilibatkan. Tapi keberanian pemuda itu tulus, lahir dari rasa cinta pada tanah kelahirannya. Baik, Andi. Tapi ingat, jangan pernah bertindak sendirian. Kau bisa jadi mata dan telinga kami. Tapi keselamatanmu tetap yang utama. Malam itu untuk pertama kalinya Reza merasa tidak sendirian. Ia kini punya Tony polisi pusat yang berani menentang arus dan Andi. Pemuda desa yang siap mempertaruhkan nyawa demi kebenaran. Namun ia juga tahu semakin banyak sekutu, semakin besar pula taruhannya. Karena Harun dan Darmawan tidak akan tinggal diam, mereka akan membalas dan balasan itu bisa menghantam siapa saja. Di luar lonceng kecil di pos ronda berdentang. Tanda jam sudah lewat tengah malam. Reza menatap peta besar di meja. Garis-garis merah menghubungkan nama-nama korban dengan titik-titik gelap di peta Surabaya. Besok kita mulai langkah baru, katanya lirih. Kali ini mereka yang harus takut bukan kita. Malam itu langit desa Wonorejo tertutup awan gelap. Hujan gerimis turun pelan membuat jalanan licin dan udara semakin dingin. Di posko Kesil, Reza Kusuma, Tony Wijaya, dan Andi duduk melingkari peta besar yang sudah dipenuhi garis merah dan lingkaran. Titik utama mereka malam ini adalah sebuah gudang tua dekat jalur kereta barang. Menurut data, kata Tony sambil menunjuk salah satu titik, gudang ini sudah dipakai sejak lama. Tapi catatan resmi menunjukkan kosong, artinya tempat ini digunakan di luar jalur hukum. Reza menatap tayang peta itu. Disinilah mereka menyimpan korban sebelum dipindahkan keluar Surabaya. Andi menelan ludah. Tangannya gemetar memegang senter. Kalau benar, berarti kita akan berhadapan langsung dengan orang-orang Harun. Tony menepuk bahu pemuda itu. Jangan takut. Kau hanya bantu jadi pengawas. Kalau ada yang mencurigakan beri sinyal. Urusan dalam gudang biar aku dan Reza. Namun Reza tahu rencana ini penuh celah. Tanpa dukungan besar dari aparat resmi, mereka bertiga hanya bisa mengandalkan keberanian dan taktik. Ia khawatir jika terlalu gegabah, nyawa mereka tak akan tersisa. Sekitar tengah malam, mereka bergerak menuju gudang. Jalanan sepi, hanya suara hujan, dan sesekali lolongan anjing yang terdengar. Gudang itu tampak menyeramkan, berdiri kokoh dengan cat mengelupas. Dindingnya dipenuhi lumut dan pintu besi besar yang berkarat. Dari kejauhan mereka melihat dua mobil truk parkir di sampingnya, dan lampu sorot kecil menyorot ke arah pintu. Beberapa pria berbadan kekar berjaga. Senjata api terlihat jelas di pinggang mereka. Ini Hila. Fisik Andi. Wajahnya pucat. Kita melawan mafia bersenjata hanya bertiga. Reza menarik napas panjang. Bukan melawan. Andi, malam ini kita kumpulkan bukti. Foto, rekam, catat semua. Dengan itu, besok kita bisa paksa aparat yang masih jujur untuk turun tangan besar-besaran. Tony mengangguk setuju. Kita tidak bisa bertempur langsung. Fokus kita malam ini adalah informasi. Mereka berpencar. Andi naik ke pohon besar dekat pagar gudang untuk mengawasi. Sementara Reza dan Tony merayap mendekati dinding sebelah kiri. Dari celah papan yang sudah lapuk mereka bisa mengintip ke dalam. Pemandangan di dalam membuat jantung Reza berdetak kencang. Ada beberapa perempuan duduk di lantai. Tangan terikat. Mulut ditutup kain. Wajah mereka pucat. Sebagian menangis,
Seorang pria bertubuh gempal berjalan mondar-mandir sambil memegang senjata laras pendek. Ya Tuhan, gumam Reza. Ini bukan lagi dugaan. Ini nyata. Tony segera menyalakan kamera kecil di ponselnya. Merekam setiap detail. Kita harus dapatkan wajah penjaga dan nomor kendaraan truk itu. Itu bukti, Mas. Namun tiba-tiba suara mesin truk menyala. Pintu gudang berderit terbuka dan beberapa pria mulai mengangkat para korban masuk ke dalam kendaraan. Mereka bergerak cepat terlatih. Reza menggertakkan gigi. Mereka akan bawa korban malam ini. Kalau kita biarkan jejaknya hilang lagi, Tony menahan lengannya. Tenang, kalau kita serang sekarang kita kalah jumlah. Lebih baik kita ikuti dari jauh. Belum sempat mereka putuskan. Suara retakan terdengar di atas pohon. Andi terpeleset. Ranting patah. Tubuhnya hampir jatuh. Walau ia berhasil bertahan, suara itu cukup keras untuk menarik perhatian penjaga. Siapa itu, teriak salah satu pria di luar. Lampu sorot diarahkan ke arah pohon. Andi panik segera berlari. Para penjaga langsung melepaskan tembakan peringatan. Suara letupan senjata memecah keheningan malam. Reza dan Tony tak punya pilihan. Mereka melompat dari persembunyian, menyeret Andi yang nyaris tertangkap. Suasana berubah kacau. Penjaga berteriak. Truk mulai bergerak meninggalkan gudang. Bekakepu, teriak Reza sambil berlari mengejar. Tony melempar benda kecil ke arah ban truk. Paku besi lipat yang ia bawa dari Jakarta. Ban depan truk meletus. Kendaraan oleng ke samping, nyaris terguling. Suara teriakan terdengar dari dalam gudang. Para korban berteriak ketakutan. Dalam kepanikan itu, Reza berhasil memotret wajah salah satu penjaga dengan jelas. Tapi peluru melesat hanya beberapa inci dari kepalanya. Mereka tak bisa berlama-lama. Lari sekarang, teriak Tony. Mereka bertiga kabur menembus gelap malam. Napas tersengal. Peluru terus menghujani belakang mereka. Untungnya jalan licin membuat para penjaga tak bisa mengejar jauh. Di posko, tubuh mereka penuh lumpur. Andi masih gemetar, tapi matanya berkilat. Saya lihat jelas. Pak. Salah satu dari mereka bukan orang asing. Itu orang desa sendiri. Pak Joko tangan kanan. Darmawan. Dia ikut jaga di gudang. Reza terdiam. Wajahnya memucat. Tony menatap tajam. Jadi benar, kepala desa tidak hanya tahu, tapi mengirim orang-orangnya langsung. Reza menutup matanya sebentar lalu membuka dengan tekad yang lebih keras. Kalau begitu kita tak punya jalan mundur. Besok pagi semua bukti ini harus kita bawa ke kantor pusat. Darmawan dan Harun tidak bisa lagi bersembunyi di balik bayang-bayang. Namun di lubuk hatinya, Reza sadar langkah berikutnya akan jauh lebih berbahaya. Karena begitu mereka menyerang langsung kepentingan Darmawan, balasan yang datang tidak akan sekadar ancaman. Balasan itu bisa mengorbankan nyawa siapapun yang ada di dekatnya. Pagi di desa Wonorejo terasa berat seperti udara menahan sesuatu yang akan pecah. Reza Kusuma berdiri di depan jendela posko menatap jalan tanah yang basah setelah hujan semalam. Kepalanya penuh dengan rencana, tapi juga kekhawatiran. Bukti dari gudang memang berhasil mereka amankan. Namun ia tahu Darmawan dan Harun tidak akan diam. Di meja Tony Wijaya menatap laptopnya dengan serius. Ia menyalin semua foto dan rekaman ke dalam beberapa salinan. Kita harus segera bawa ini ke Jakarta. Kalau hanya kita simpan di sini, sewaktu-waktu mereka bisa menyerang dan menghapus semuanya. Andi yang duduk di kursi kayu menimpali. Kalau mereka berani serang, berarti mereka sudah tahu keberadaan kita. Itu artinya mungkin mereka juga tahu siapa saja yang bersama kita. Ungkapan itu seperti pertanda. Tak lama kemudian, suara motor berderu mendekat. Dari balik tirai, Reza melihat beberapa orang bersenjata berhenti di depan warung milik warga. Mereka tidak masuk, hanya duduk di motor sambil menatap tajam ke arah posko. Mereka mulai kirim pesan. Gumam Reza. Matanya menyipit, siang harinya
Seorang kurir mengantar amplop coklat ke posko, di dalamnya hanya ada satu foto. Wajah Reza kecil bersama seorang wanita muda berambut panjang. Di belakang foto tertulis, "Kalau kau terus ikut campur, kau akan menyusul ibumu." Reza tersikat, tangannya bergetar saat memegang foto itu. Tony mendekat menatap dengan bingung. Siapa wanita ini? Reza menelan ludah. Suaranya serak. Dia ibuku. Hilang 20 tahun lalu. Aku tidak pernah tahu apa yang terjadi, dan sekarang mereka kirim foto ini. Andi menutup mulutnya kaget. Jangan-jangan ibumu salah satu korban. Pak. Reza tak menjawab, hanya menggenggam erat foto itu. Hatinya seperti ditusuk ribuan pisau. Semua rasa sakit yang ia simpan selama ini kembali mengalir. Ia sadar kasus ini bukan hanya tugas, tapi juga darah dagingnya sendiri. Malamnya, ketegangan mencapai puncak. Suara kaca pecah terdengar keras dari belakang posko. Batu besar dilemparkan dengan pesan singkat terikat di kertas. Keluar dari desa ini sebelum terlambat. Tony langsung memeriksa sekitar pistol kecil di tangannya siap. Andi berlari menutup pintu depan, namun ancaman itu ternyata bukan sekadar gertakan. Beberapa menit kemudian api mulai membakar gudang kosong di ujung jalan. Asap hitam membumbung tinggi membuat warga berteriak panik. Reza tahu itu, cara Darmawan menunjukkan kekuatan mengorbankan bangunan desa sendiri untuk menanamkan rasa takut. Reza mengepalkan tangan. Cukup. Kalau kita terus bertahan pasif, mereka akan terus menekan. Besok kita harus bergerak. Tony menatapnya ragu. Bergerak bagaimana kita hanya bertiga? Reza, mereka punya puluhan orang. Reza menghela napas. Kita tidak butuh banyak orang. Kita hanya butuh keberanian warga yang sudah muak. Dan aku tahu semakin banyak yang sadar kalau Darmawan hanyalah monster. Mereka ikut. Keesokan paginya Reza mendatangi rumah Bu Sari, wanita yang kehilangan anaknya bernama Lina. Ia mengumpulkan beberapa warga yang juga kehilangan keluarga. Wajah mereka penuh duka, tapi juga amarah yang selama ini ditekan. Semua orang sudah tahu ada yang tidak beres di desa ini. Kata Reza lantang, mayat di kolam lele. Anak-anak hilang. Sekarang gudang terbakar. Semua jejak mengarah pada satu orang, Darmawan. Pertanyaannya, apakah kalian masih mau diam hening sejenak? Lalu Bu Sari menunduk, suaranya bergetar. Namun jelas, kalau polisi seperti Bapak saja berani melawan, kenapa kami harus terus diam? Kami siap membantu. Suara-suara setuhu bermungkulan. Beberapa pria muda bersedia berjaga sementara para ibu siap mengawasi jalan dan melaporkan gerak-gerik orang asing. Perlahan, Reza membangun benteng kecil, solidaritas warga melawan teror. Namun sore itu balasan berikutnya datang lebih kejam. Seorang pemuda desa yang biasa membantu di warung ditemukan babak belur di dekat sawah. Di tubuhnya tertempel kertas bertuliskan, "Inilah harga pengkhianatan." Andi berlari membawa kabar itu ke posko. Wajahnya pucat. Matanya berkaca-kaca. Pak, mereka sudah mulai melukai warga. Kalau kita terus memancing, makin banyak yang jadi korban. Reza menggenggam foto ibunya erat-erat. Matanya merah penuh amarah. Justru karena itu kita harus segera bertindak. Kalau tidak mereka akan terus bunuh siapa saja yang dianggap menghalangi. Tony menatap Reza lama lalu mengangguk. Baik, kita susun rencana malam ini. Gudang, kolam, bahkan rumah Darmawan semuanya harus kita selidiki lebih dalam. Tapi kita harus siap, karena begitu kita buka serangan tidak ada jalan kembali. Reza menatap dua rekannya. Lalu warga yang mulai berdatangan di posko untuk menawarkan bantuan. Untuk pertama kalinya ia merasa tidak sendirian. Tapi ia juga tahu, di balik semua itu, bahaya nyata menunggu. Mulai sekarang, katanya dengan suara berat, ini bukan lagi sekadar penyelidikan. Ini adalah perang melawan kebusukan yang sudah mencengkeram desa. Ini terlalu lama.
Malam itu, Desa Wonorejo tidak pernah setegang ini. Langit mendung menutupi bintang dan udara terasa pekat di posko kecil yang kini mulai ramai. Reza Kusuma memimpin rapat singkat bersama Tony Wijaya, Andi, dan beberapa warga yang bersedia bergabung. Mulai malam ini, Darmawan tidak lagi hanya mengancam. Dia sudah melukai warga, membakar gudang, dan mengirim pesan bahwa siapa saja bisa jadi korban. Kata Reza dengan suara tegas, kalau kita hanya bertahan, desa ini akan hancur satu persatu. Jadi, kita harus berani melawan. Warga saling berpandangan. Ada ketakutan di mata mereka. Tapi juga bara kecil yang mulai tumbuh. Bu Sari yang kehilangan anaknya Lina mengangkat tangan. Pak, kami mungkin bukan polisi. Tapi kami punya mata dan telinga. Kalau Bapak butuh kabar pergerakan orang-orang Darmawan, biar kami yang awasi. Reza mengangguk. Matanya berkilat penuh hormat. Itu sangat membantu. Tapi ingat, jangan bertindak sendirian. Begitu kalian lihat tanda bahaya, segera laporkan. Sekitar tengah malam, teriakan terdengar dari arah barat desa. Seorang pemuda berlari tergesa ke posko. Nafasnya tersengal, wajahnya penuh keringat. Pak Reza, ada mobil pikap terbuka berhenti di dekat balai desa. Mereka bawa senjata. Tanpa ragu, Reza meraih jaket dan pistol kecil yang selalu ia bawa. Tony sudah lebih dulu berdiri. Wajahnya penuh kesiagaan. Andi mengepalkan tangan, meski tubuhnya gemetar. Mereka bergerak cepat bersama beberapa warga menuju balai desa. Dari jauh terlihat api unggun besar menyala menerangi kerumunan pria bersenjata. Dan di tengah mereka berdiri Pak Joko tangan kanan Darmawan. Reza, Raka, keluar ke kau. Teriak Joko lantang. Kalau berani melawan Darmawan, malam ini juga kami habisi kau di depan warga. Suasana mencekam. Warga yang takut bersembunyi di balik rumah. Tapi sebagian lainnya yang sudah berani mulai berkumpul di sisi Reza. Mereka membawa bambu, kayu, bahkan obor. Reza maju beberapa langkah. Suaranya tegas meski hatinya berdebar. Joko, cukup sudah. Kami punya bukti semua kejahatanmu. Kolam lele, gudang, korban-korban semua tidak bisa engkau tutupi lagi. Malam ini kau tidak melawan aku seorang, tapi melawan warga desa sendiri. Sorak kecil terdengar dari barisan warga memberi keberanian. Yoko tertawashinis. Bukti kau pikir bukti itu bisa menyelamatkanmu sebelum sampai ke Jakarta. Kepalamu sudah saya kubur di tanah ini. Tiba-tiba beberapa orang suruhan Joko maju mengacungkan senjata. Warga terhentak sebagian mundur ketakutan. Tapi Reza mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka tetap bertahan. Tony, bisik Reza lirih. Kalau terjadi baku tembak, lindungi warga sebisa mungkin. Aku akan tarik perhatian mereka. Tony mengangguk tanpa ragu. Bentrok PK. Batu berterbangan, kayu menghantam. Suara tembakan memecah malam. Jeritan terdengar di sana-sini. Api dari obor jatuh mengenai jerami membuat kobaran semakin besar. Desa seketika berubah jadi arena perang. Reza berhadapan langsung dengan Joko. Mereka bertarung sengit. Joko mengayunkan besi panjang, sementara Reza menangkis dengan kayu keras yang ia temukan di tanah. Setiap pukulan nyaris mengenai kepala. Setiap serangan bisa berakhir dengan maut. Andi, meski masih muda, berlari membantu warga yang jatuh. Ia menyeret seorang bapak tua ke tempat aman, lalu kembali ke tengah keributan. Jangan takut, kita banyak. Mereka kumas sejelincir. Teriaknya lantang, menyulut semangat warga lain. Tony menembakkan peluru ke udara, memberi peringatan keras. Siapapun yang masih mau hidup berhenti sekarang juga. Beberapa orang suruhan Joko mundur ketakutan. Tapi Joko tetap bertahan, matanya penuh kebencian. Ia menggerem ke arah Reza. Kau kira bisa menang dengan rakyat jelata ini?
Darmawan akan datang sendiri, dan kalau dia datang, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dengan amarah membara, Reza akhirnya berhasil memukul lengan Joko. Besi terlepas jatuh ke tanah. Warga langsung maju mengikat tangan Joko dengan tali seadanya. Sorak kemenangan kecil terdengar, tapi suasana tetap mencekam karena di kejauhan suara mobil terdengar mendekat. Lampu sorot tajam menerangi jalan desa. Tony menghela napas berat. Harun, mereka kirim bala bantuan. Warga mulai panik. Beberapa ingin kabur, tapi Reza berdiri tegak di depan mereka. Jangan mundur, ini tanah kita. Kalau kita mundur sekarang, mereka akan kuasai desa selamanya. Busari menyalakan obor tinggi-tinggi. Kami tidak akan lari lagi. Anak-anak kami sudah mereka ambil. Suami kami mereka bunuh. Malam ini kita lawan. Sorak warga semakin keras menyatu dengan kobaran api yang semakin besar. Mobil-mobil berhenti, dari dalam keluar belasan pria bersenjata. Mereka menatap dengan dingin, siap menyerang kapan saja. Reza merasakan keringat dingin mengalir, tapi juga tekad yang semakin kuat. Malam ini bukan hanya soal bukti, tapi soal harga diri dan keberanian. Dengan suara lantang, ia berkata, "Kalau memang perang yang kalian inginkan, malam ini kami siap, dan biar Tuhan yang menentukan siapa yang benar." Mobil-mobil hitam yang membawa anak buah Harun berhenti tepat di depan balai desa. Lampu sorot menembus kegelapan, membuat wajah warga pucat ketakutan. Beberapa pria keluar sambil mengacungkan senjata. Di barisan depan, Reza Kusuma berdiri tegak dengan dada berdebar. Di sisi kirinya, Tony Wijaya memegang pistol siap siaga. Di belakang, Andi berdiri bersama warga, memegang bambu seadanya. Dari salah satu mobil keluar sosok berjas rapi dengan perut buncit dan wajah penuh arogansi. Harun, ia tersenyum, sinis sambil menepuk tangan seakan-akan sedang menikmati pertunjukan. "Hebat juga kau, Reza," katanya lantang, "berani membuat keributan sebesar ini. Tapi kau lupa satu hal, aku punya uang, dan di negeri ini, uang bisa membeli segalanya termasuk nyawamu." Reza melangkah maju. "Tidak selamanya uang bisa menutupi darah yang kau tumpahkan. Kami sudah punya bukti, gudangmu, trukmu. Orang-orang semuanya terekam." Harun tertawa terbahak. "Bukti, kalau aku mau bukti itu hilang sekejap. Darmawan pun ada di pihakku. Kepala desa ini bukan hanya boneka, tapi partner." Saat nama Darmawan disebut, warga bergemuruh. Mereka menoleh ke arah Pak Darmawan, yang tiba-tiba muncul dari balik kerumunan dengan wajah tenang. Ia berpura-pura heran mencoba memainkan perannya. "Jangan percaya kata-kata mereka," teriak Darmawan. "Aku kepala desa kalian. Aku selalu membantu saat panen, saat hajatan, saat kalian butuh dana. Polisi ini hanya ingin merusak desa kita." Namun tiba-tiba suara lirih seorang wanita pecah dari kerumunan. Itu Busari. Wajahnya penuh air mata. "Kalau begitu, kenapa anakku hilang setelah terakhir kali bersama orang-orangmu? Pak Lurah, kenapa setiap kali ada yang bertanya, kau hanya menyuruh kami diam, warga lain ikut bersuara?" Satu persatu tuduhan keluar. Semua cerita yang dulu hanya bisik-bisik kini pecah jadi teriakan lantang. Darmawan mulai kehilangan wibawa. Wajahnya pucat, matanya liar, mencari celah untuk kabur. Di saat tegang itu, Tony mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. Ia memutar rekaman dari gudang yang mereka dapatkan. Suara Joko terdengar jelas. Darmawan sudah perintahkan malam ini korban dipindahkan. Harun tidak mau menunggu. Rekaman itu memecah segalanya. Warga terdiam, lalu sorak marah menggema. Darmawan mundur beberapa langkah. Wajahnya ketakutan. Reza melangkah maju, menatap lurus mata Darmawan. "Semua sudah jelas, kau bukan pelindung desa ini. Kau dalang dari semua penderitaan kolam lele itu. Gudang itu, korban-korban tak berdosa. Semua ulahmu
Darmawan berusaha kabur, tapi warga langsung mengepung. Harun menggeram marah, memberi isyarat pada anak buahnya untuk menyerang. Tembakan pertama pecah. Kekacauan kembali terjadi. Warga berteriak. Sebagian mencari perlindungan, sebagian bertahan dengan obor dan bambu. Reza dan Tony bersembunyi di balik tembok. Balas menembak ke arah anak buah Harun. Andi meski ketakutan membantu menarik warga yang terluka ke tempat aman. Di tengah kekacauan itu, suara sirene tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Lampu biru merah menembus kegelapan malam. Puluhan polisi bersenjata lengkap datang dengan kendaraan taktis. Tony tersenyum lega. Bantuan dari pusat sudah tiba. Pasukan khusus langsung mengepung area. Suara megafon terdengar keras. Semua yang bersenjata, letakkan senjata kalian sekarang juga. Melihat situasi berbalik, anak buah Harun panik. Sebagian menyerah, sebagian kabur. Tapi segera ditangkap. Harun sendiri berusaha masuk ke mobil untuk melarikan diri. Namun, Reza lebih cepat. Ia menghadangnya menodongkan pistol. Perjalananmu selesai sampai di sini. Harun mendengus masih mencoba arogan. Kau pikir menang, uangku bisa membawaku keluar dari penjara kapan saja. Reza menatapnya dengan dingin. Kali ini tidak, karena selain bukti kejahatanmu, aku juga tahu siapa korban yang paling berharga bagiku. Ia mengangkat foto ibunya tinggi-tinggi. Dia salah satunya, dan aku akan pastikan engkau membayar lunas. Polisi pusat segera memborgol Harun. Darmawan pun diseret warga ke tengah lapangan. Wajahnya babak belur, mulutnya terus berteriak membela diri. Tapi tak ada lagi yang percaya. Pagi menjelang, desa Wonorejo yang semalam penuh api kini hanya menyisakan asap tipis dan sisa-sisa kekacauan. Namun untuk pertama kalinya, ada harapan warga berdiri bersama menatap saat Darmawan dan Harun digelandang ke mobil tahanan. Sorak kemenangan pecah bukan karena perang sudah selesai, tapi karena keberanian akhirnya mengalahkan ketakutan. Andi menatap Reza dengan mata berbinar. Pak, kita berhasil. Desa ini bebas. Reza menepuk bahunya. Ini bukan hanya keberhasilan kita. Andi, ini kemenangan warga yang berani melawan. Tony tersenyum menyalami Reza erat. Kau tidak hanya menyelesaikan kasus. Reza, kau juga menyelamatkan masa depan desa ini. Reza menatap langit yang mulai terang. Ia masih menggenggam foto ibunya. Air mata mengalir pelan. Tapi kali ini bukan karena duka. Ibu, bisiknya dalam hati, perjuanganmu tidak sia-sia. Aku sudah menemukan kebenaran. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kebenaran, meski tersembunyi dalam kegelapan, akan terungkap jika kita punya keberanian untuk melawan ketidakadilan. Harga diri keluarga dan kemampuan bangkit dari trauma adalah kekuatan terbesar manusia yang bisa mengalahkan segala kekuasaan jahat. Bagaimana menurut kalian? Tinggalkan komentar di bawah tentang bagian yang paling menegangkan. Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita serupa.